أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عنه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Tiada disuruh Allah akan mereka itu kecuali karena berbuat ibadat akan Allah, padahal ikhlas mereka itu di dalam hatinya. Yakni tiada diterima oleh Allah akan ibadat seseorang hambanya itu melainkan dengan ikhlas semata-mata kepada Allah. Dan jangan engkau sekutukan akan ibadat itu dengan yang lain daripada Allah, seperti riya, seperti sum'ah, dan seperti ujub dan barang sebagainya. Seperti firman Allah Ta'ala, ala lillahi dinul khalisu. Artinya, adakah tiada bagi Allah agama yang khalis? Maksudnya, tiada ada bagi Allah itu melainkan agama yang suci. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, al-ikhlasu sirrun min asrari istawda'tuhu qalban man ahbabtuhu min ibadi. Firman Allah Ta'ala, ikhlas itu satu rahasia daripada beberapa rahasiaku. Aku taruhkan ikhlas itu di dalam hati seseorang yang aku kasihi akan dia daripada hambaku. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amala yujzika minhul qalilu. Ikhlas engkau akan agamamu dan amalmu, maka memadalah akan dikau amal yang sedikit. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal a'mali illa ma kana lahu khalisan wa ibtigha'a wajhih. Bahwa Allah tiada menerima daripada segala amal melainkan yang ada baginya ikhlas dan berkehendak semata-mata karena zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Syahdan dan hakikat ikhlas pada istilah lugat bahasa Arab yaitu menyuci sesuatu yang bercampur dengan sesuatu yang lain, membersihi sesuatu yang kotor, ngarannya ikhlas. Maka apabila suci sesuatu itu daripada yang mencampuri, maka dinamakan benda itu khalis. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucinya, membersihinya itu perbuatannya dinamai ikhlas. Gawian kita membarasihi ngarannya ikhlas. Amal yang ikhlas dinamakan khalis. Seperti firman Allah Ta'ala, nuskikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Kami berikan minuman akan kamu daripada apa yang ada di dalam perutnya yang keluar daripada antara tahi di bawah dan daripada darah. Itu keluar muntah kada, behera kada, keluar apa? Air susu yang suci, yang sedap bagi orang yang meminum akan dia. Susu itu suci, dinamakan khalis, namanya bersih. Nah, amal yang ikhlas, amalnya itu dingarani bersih. Gawian orang yang berusaha untuk membersihinya amal tadi, gawiannya itu dinamakan ikhlas.
Itu pada lughat. Adapun hakikat ikhlas pada istilah syarak ilmu agama, maka yaitu seperti yang dikata oleh Ibrahim Allah Ta'ala, al-ikhlasu sidqun niyati ma'allahi azza wa jalla. Ikhlas itu yaitu benar, bujur-bujur niat serta Allah, bujur-bujur kehendak lawan Allah saja. Itu ikhlas, kata Ibrahim bin Adham. Nah, jadi pertama modal kita beramal itu alim. Karena di dalam kitab Zubat, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa aja beramal walau juriat tuan guru, beramal tapi kada berilmu, maka amal dan kebaikannya itu ditolak oleh Allah. Sembahyangnya ditolak karena kada tahu ilmunya. Baudunya ditolak karena kada tahu ilmunya. Berbuat kebaikan kada berpahala karena kada tahu ilmunya. Modal pertama sebelum beramal ilmu. Nah, menuntut ilmu ini lebih daripada segala-galanya, karena menentukan soh adanya amal. Biasanya yang menuntut ilmu ini orang-orang nang desa, orang-orang yang miskin, kesian. Ada orang-orang nang sugih, itunya menyambung gawian abah mamanya. Karena abahnya sugih, mamanya sugih, jadi menyambungai pulang kesugihan abah lawan mama. Lalu becari sugih. Biasanya jarang orang sugih itu becari ilmu. Jarang, ada aja Bang, cuma jarang. Kenapa? Karena turun temurun. Lalu sugih cuma bungul, sembahyangnya kada diterima. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Baudu kada diterima. Mandi wajibnya Bang, kada juga diterima. Nah, kalau mandi wajib kada diterima, lucungan dah bertahan. Kenapa jadi kada diterima? Ngulbu, ya bunga. Nah, jadi menuntut ilmu ini penting. Setelah berilmu, nomor 2, amal itu diterima amun ikhlas. Ulang, modalnya imbahnya beilmu, jaka baudu atau mengaji dulu rukun wudu dan segala-galanya. Tuntung sudah, pastilah diterima. Balum dua lagi. Napa pulang nang kedua imbah beilmu? Ikhlas. Ujar Syekh Ibrahim bin Adham, ikhlas itu bujur-bujur hati itu hendak Allah. Jangan hendak nang lain dari Allah. Caranya sebelum beramal kita tahu sudah rukun wudu itu 6. Tahu sudah kita. Basuh muha beserta niat 2 sudah Kak. Niat lawan basuh muha. Basuh tangan 3. Nyapu sebagian kepala 4. Basuh batis sampai buku lali 5. 6 tertib. Tahu sudah. Pelaksanaannya Bang paham juga sudah. Wudu kita. Nah, sebelum berwudu
hadirkan dan ingatkan bahwasanya nang ada ini hanya rahmatnya Allah. Nang ada ini hanya kebaikan Allah. Nang ada ini hanya anugerah Allah. Nah, mata kita mencengangi mata hati. Mata hati kita memandang dan mencengangi nang ada ini anugerah Allah saja. Nang ada ini rahmat Allah saja. Nang ada ini kebaikan Allah saja. Bila hati memandang dan mengingatakan nang kaya itu, lalu hati tadi hendak itu aja. Hendak itu aja. Hah? Hendak itu. Apa arti hendak itu? Itu rahmat tadi. Apa arti hendak itu? Itu kebaikan Allah tadi. Apa arti hendak di sini? Suka banget dia melihati dan menonton dan memusyahadahkan kebaikan Allah itu tadi. Suka banget. Senang banget. Jadi saat banyu gugur ke tangan, inya melihat ini kebaikan Allah. Sukanya melihat itu tuh suka. Menyapuakan ke muha, melihat pulang hatinya kebaikan Allah. Karena 3 kali disapunya muha, hatinya nih paham dan tahu dan melihat dan merasa ini nih nah kebaikan Allah. Nah, tugul suka senang kepada memandang kebaikan Allah ini aja, itulah kesucian tangan. Karena basuh tangan pulang nang dilihatnya, nang dirasanya ini nih nah kebaikan Allah, ini nih rahmat Allah, ini anugerah Allah. Dan inya setelah sud nang iyanya jinya rahmat Allah, nang iyanya jinya anugerah Allah. Tangan sudah ada, banyunya sudah ada, ilmunya sudah ada. Mun kada Allah memberi rahmat kada kawa bodoh. Artinya Allah memberi rahmat, Allah menggerakkan tangan, Allah menggerakkan banyu, begatuk banyu lawan tangan, itu semuanyaan adalah kebaikan Allah. Yang dingarani kebaikan Allah itu rahmat. Berarti nang penting tujuannya rahmat, lalu aminya hendak lawan rahmat itu tadi. Inya hendak itu jadinya. Bila Allah memberi rahmat, jadi. Bila Allah menggawi kebaikan, jadi. Suka banarnya melihati pulang lawan kebaikan Allah tadi. Ujarinya jaka kada rahmat Allah kada kawa. Jadinya mahandaki banar, parlo banar lawan rahmat Allah tadi. Dan inya katuju suka meitihi. Nah, akhirnya inya melihat ini nih kebaikan Allah, ini nih bukan kebaikanku, ini kebaikan Allah. Kalau ini kebaikan Allah, Allah yang baikan, bukan aku. Kalau aku ini kada bisi kebaikan, berarti kadada kebaikan di diriku. Artinya kadada kebaikan di diriku, kadada kesah kebaikan di diriku. Kalau aku kadada kesah kebaikan, kada usah berkesah-kesah. Hinip dan ranai aja. Orangnya pernah hajut tiap malam tapi ranai. Orangnya sekali baca Quran 5 juz di malam hari tapi ranai. Kenapa? Karena muntungnya ini terkunci dengan pandangan ini kebaikan Allah, ini kebaikan Allah, ini kebaikan Allah. Itu jangan ditujunya. Tapi congolakan dulu. Nah, apabila belum di hati kita mencongol, apa nang kita tuju? Apa nang kita kehendaki? Lalu timbul mintuha. Nah, ini berbahayanya. Allahu Akbar. Nah, maka khas mintuha ini jadi makmum. Allahu Akbar.
yakinnya mintuha jadi makmum. Cungol mintuha. Lalu karena mintuha aja nang cungol, baca Fatihah tuh ihjaah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayang maghrib. Allah Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inya nang cungol mintuha. Lalu niatnya ma'amin Tuhan. Nang dikahandakinya apa nang diawak mintuha. Apa nang diawak mintuha? Dipuji mintuha. Dari mintuha kan pujian itu nang dikahandakinya. Itu nang diharapnya. Nah bila kasih itu hati kada ikhlas narang. Nah itu cungulakan dulu Allahnya. Jadi lagu hendak apa sekarang? Hendak rahmat Allah. Kita ini perlunya rahmat. Kalau sudah Allah itu menzahirkan rahmatnya, itulah kehidupan surga bagi kita. Sesungguhnya rahmat Allah zahir. Sesungguhnya anugerah Allah nampak. Cuma hati yang kotor yang kada melihat adanya rahmat. Bergerak rahmat. Berduduk rahmat. Bukan duduknya rahmat itu yang kita inginkan. Tangan ada. Rahmatnya kada ada. Ada bergerak tangan kada berarti juga tangan. Batisnya ada, rahmat Tuhannya kada berarti juga. Nah, lalu hatan tangan ada, batis ada, dijalanakan, digarakakan siden, nampaklah rahmatnya Allah nyata dengan hati dan keyakinan. Kemudian setelah melihat tangan bergerak rahmat, melihat batis bergerak rahmat, sehingga dia menyimpulkan semua yang ada di alam ini rahmatnya Allah. Artinya rahmat Tuhan berbuat baik ketika itu. Ketika kelihatan rahmat siden. Kelihatan rahmat siden. Utaknya, pikirannya menonton nang hari ini, detik ini, jam ini, apa yang terjadi, dipandangnya ini rahmat Allah. Lalunya meningkatkan pulang pandangan, diasahnya hatinya supaya lebih tajam pandangan hatinya. Turun bala, kawa tetap memandang bala ini pun rahmatnya Allah. Tajam benar hatinya, tajam benar pandangannya. Wayah Tuhan mendatangkan kesilahu rahmat, ujarnya. Wayah Tuhan mendatangkan penyakit rahmat, ujarnya. Semua rahmat, semua anugerah. Namun sudah kaya itu, lalu inya nang unda perlukan ini rahmat. Dan rahmat itu sudah ada di nikmat dan di bala, di pujian dan di hinaan, di mana-mana. Kalau semua rahmat berarti tinggal menikmati aja lagi. Rahmat itu sudah jelas, rahmat itu sudah nyata, rahmat itu sudah nampak. Jelas, nyata, dan nampak. Tinggal kita aja lagi menikmatinya. Nah, orang yang sanggup menikmati rahmatnya Allah di alam semesta ini, itulah surga baginya. Dalil di Al-Quran bahwa rahmat itu sudah jelas. Kebaikan anugerah itu sudah jelas. Allah berfirman,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua rahmat, semua anugerah. Hadza min fadli rabbik. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Hadza jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Mudah-mudahan kita punya hati enggak lagi kemana-mana, hanya satu yang kita tuju, ingin rahmatnya Allah. Karena itu yang kita perlukan. Kalau Allah menolongi, itu ngarannya rahmat. Ladingnya ada, kambingnya ada, nang jadi tegayat itu kan rahmat. Jika ada rahmat, ada harapan tegayat. Digayatakan Tuhan, lading ke gulu kambing, nampaklah rahmat Allah. Yang perlu kita itu sama rahmat, sama anugerah Allah, sama pertolongan Allah. Mudahan. Kalau sudah orang itu melihat rahmat, ujar Tuhan sama sudah melihat Allah. Nah, apalagi makom kita, kedudukan kita, batasannya memandang rahmat. Jadi lampu kita ngarani rahmatullah. Kipas angin kita ngarani rahmatullah. Sound system kita ngarani rahmatullah. Banyu yang kita minum hilang haus dahaga, ngaran banyu itu rahmatullah. Mana ngaran? Bismillahirrahmanirrahim. Samaituka Muhammad Faris Darmawan bin Nur Hidayat Alif. Barakallah. Ayat. Nasi rahmat Allah. Obat yang kita untal rahmat Allah. Ayat. Jangan ada ngaran selain daripada rahmat Allah. Paham nggak dulu tak? Artinya rahmat kebaikan Allah. Nah, obat kebaikan Allah, nasi kebaikan Allah. Sampai bala pun dinamakannya balaan hasanah. Bala yang ada kebaikan di dalamnya. Pun bala dingaraninya rahmatullah. Kalau semua sudah rahmatullah di hatinya, nah itu lagi nang dipandang. Penutup pandir untuk bicara ini. Semua yang ada, langit, bumi, matahari, banyu, udara, api, dan lain sebagainya adalah rahmat Allah. Dan hakikat rahmat Allah itu dinamakan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barang siapa memandang Rasulullah sama memandang Allah. Barang siapa mencintai Rasulullah sama mencintai Allah. Barang siapa melihat dan merasakan kehadiran Sayyiduna Rasulullah sama merasakan kehadiran Allah. Nah, jadi itu yang kita tuju, itu yang kita harap. Nah, mudah-mudahan
Insyaallah malam Selasa karena kita benispu di sini. Acaranya sebelum maghrib kan sampai isya. Saya saja. Kayak biasa baca Yasin 3 kali. Jadi Yasin 3 kali. Lah tujuannya hendak melihat rahmat Allah. Ada lain hidupnya sudah. Apakah nang digawi, apakah nang diamalakan, hendak meitihi, hendak mencengangi, hendak menyukai rahmat Allah. Semua rahmat, kulluh rahmat, kulluh anugerah, kulluh kebaikan Allah. Semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kalau sudah melihat lawan rahmat Allah, kalau sudah melihat lawan anugerah Allah yang berjuzu-juzu, lading itu untuk memagat daging, api diantaranya untuk memasak nasi, nasi untuk menghilangkan kanyang, banyu menghilangkan haus dan dahaga. Itulah kehebatannya rahmatullah. Itulah kemuliaannya rahmatullah. Banyu di situ ada punya kemuliaan, api punya kemuliaan, lading punya kemuliaan. Barang siapa memuji Rasulullah sama memuji alam semesta. Barang siapa menyanjung Rasulullah sama menyanjung alam semesta. Kalau kita ngomong memuji lading, memuji nasi, memuji banyu, kebanyakan yang dipuji. Kalau kita memuji Rasulullah, semua masuk dalam pujian. Semua masuk dalam penilaian. Lampu punya kelebihan, lading punya kelebihan. Semua punya kelebihan. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Mudahan hati kita melihat keagungan dan kelebihan sebuah rahmat. Dan rahmat itu pasti punya kelebihan. Jangan kau nilai, maaf, tahi lancung itu biasa. Jangan kau hinakan tahi lancung. Karena tahi lancung itu punya kelebihan. Nang nyata dulu tahi-tahi itu sagan pupuk. Ya Allah. Nah. Ada. Semua punya kelebihan. Semua punya keistimewaan. Likulli syai'in maziyah. Tiap sesuatu ada kelebihan. Kenapa jadi ada kelebihan? Karena inya rahmatullah. Karena inya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tugas kita apa? Menyatukan hati dengan rahmat Allah. Menyatukan jiwa dengan rahmatnya Allah. Apa arti menyatukan hati dengan rahmat Allah? Apa arti menyatukan jiwa dengan rahmat Allah? Yang ada hanya rahmatnya Allah. Yang ada hanya anugerahnya Allah. Yang ada hanya kebaikannya Allah. Nah, siapa lagi sudah kebilak, kejalak, menempelak. Munsawat kada paham juga Tuhan untuk gogodoh dulu. Bersatulah kita dengan alam semesta. Bersatulah jiwa kita dengan alam semesta. Artinya nang ada nih kedada lain selain dari rahmat Allah. Nah, untuk kesana belajarlah kita untuk melupakan diri dan ceritanya. Yang sugih jangan lagi berpendar kesugihan diri. Udah tutup cerita. Yang alim jangan lagi menampaikan kealimannya. Tutup cerita. Timbulkan yang berhak timbul. Agungkan yang berhak agung. Muliakan yang berhak mulia. Lading punya kelebihan, tetap yang mulia adalah rahmatnya Allah. Api punya kelebihan, yang mulia tetap rahmatnya Allah. Nasi punya kelebihan,
tetap yang agung yang mulia adalah rahmatnya Allah. Kebetulan diri kita misalnya punya kelebihan, tetap yang agung dan mulia adalah rahmatnya Allah. Cerita timbul kemuliaan, keagungan rahmat Allah, kebetulan di lain benda, kebetulan di diri kita. Baik di diri kita atau di lain benda, mau di lading, mau di nasi atau di awak orang atau di awak kita, enggak ada yang tampil dan timbul selain daripada rahmatullah, anugerah Allah, kasih sayang Allah. Udah, orang aja yang kita isi, orang aja yang kita cengangi. Mudahan Allah bukakan. Jadi malam nisfu baca Yasin, baca doa sampai dihitukan ada doa, ya Allah kayakan hati ulun. Ngok itu Allah, sugihakan hati ulun. Kayak apa caranya? Bersatu lawan rahmat Allah. Kalau bubuhan nangan utukan bersatu dengan alam. Waduh. Betapa di atas gunung diguguri air mancur, kulik sakit kepala. Hah? Paham nggak? Jelas sejelas. Dah. Karena hanya sembahyang tasbih kayak biasa juga. Atau sembahyang hajat. Nah, karena hanya insyaallah bisa. Mudah-mudahan pelaksanaannya kan mandung hari, mandung, awan ada, mendung gitu, ada hujan lah, kasihan juga jemaah hujan. Jalan kalau bisa Jakarta jemaah nih jalan belakang situ nah, jadi besar ke belakang supaya sak ini kan ulun mungkin maju kena muka sini nah, jadi sampai ke situ apa ada sampai ada nang berumpat di jembatan muka situ berarti kan baiknya nang jadi imam. Iyalah, kenapa bakalah kita, karena kita jadi imam, orang jadi imam ya rahmatullah dua nang jadi imam, kada boleh begini ya. Kada boleh ba'alah pemenangan, mau orang mau kita ya tetap satu, nggak ada dua. Ini nang kada mau bakalahi, kung aja, jaka dua mau ya bakalahi. Nah jadi si jamaah ini mungkin karena petugas membuka jalan di sini, nang datang dari situ suruh ke sana kejauhan, jadi mungkin datang dari belakang nyak aja benua anyar, lagi di belakang nih. Diutangi begamat nah lawan nih sebelah jalan aspal nih nang dihigawisi sebelah kiri ulun nih, sebelah kanan pian jaga kawa tuh diluangi juga. Jadi nang jamaah ini ulun maras juga melihat nang terlambat tuh kesian menguliling jalan muka pe imaman ini, maka ke situ nah jalan terus kada desap, akhirnya singgah di warung bek mengopi dulu ndajinya. Nah bagusnya nanti ke sini ada juga jalan sepetak dibuka gitu, nah jadinya dari situ mendusur ke belakang sana ke Teparak sedikit gitu, nah Teparak. Insyaallah mulai ditingkatkan layanan, karena ulun berpikir juga batasmiyah ini nang kayak apa caranya supaya bagus. Ada pangkana kepender lawan pengurus masjid kah, karena anak minta ulahakan lawang di sebelah situ nah. Jadi batasnya di muka sini jauh ulun duduk, jadi masuk jalan sini keluar jalan situ. Nah minta tuh ada terputar-putar kasihan, kena bapi pikiran kayak apa bagusnya. Maka tadi itu berapa kali ngitungin lu? Kan lah raca. Buhan KB juga tajung buat. Ada bujuran, himung kita melihat orang banyak betasnya bukan apa-apa, umat Rasulullah bertambah, itu pang maksudnya umat Nabi itu bertambah. Nabi itu berbanyakan umat, Nabi Adam kena kalah, Nabi Nuh kalah, yang paling banyak tuh umat Nabi Muhammad. Nah supaya banyak umat Nabi Muhammad ini banyak akan bayi lahir,
Sehari itu misalnya seduniaan ini lahir 1 juta. Nah, seduniaan ya maksudnya nih. Belum lagi nang mati, jadi banyakin nang lahir pada nang mati. Kita banyak nang mati pada nang lahir, ya Pak. Nang mati 1 juta, nang lahir 100. Lalu berkurang Indonesia penduduknya. Habis bangkrut, tidak ada lagi manusianya. Banyak ija, tutui terus. Siapa kena nang memakan jar? Allah Ta'ala bisa. Wih ini guru yang ngalih jar bercari, berusaha ongkosi anak Allah Ta'ala bisa. Takutan dahulu, lalu dibujuri Tuhan. Orang yang takutan. Padahal lawan Tuhan, bila lahir Tuhannya pikirkan seronganan itu aja sudah. Sambil bagaya nih lawan Tuhan. Ada pangmululuh lawan Tuhan. Bila lahir nih bini kita melahirkan, nah Tuhan, ini nih hamba pian nah. Tahu ini aja Tuhan hamba unda. Nah, jadi akan nih ulun bendahara ongkosi hamba pian ini nah. Munnya dibari pian ulun bari, bilanya kada nak apa? Ada salahnya aja Tuhan. Nyok kada berduit. Garing Tuhan naik obati. Pada ada duitnya Tuhan naik, pada naik. Mati Tuhan naik, tak ya Tuhan. Pengangali. Nah, jadi kada malam nisfu aja sang, nang dicari bulan Ramadan toh. Bila taraweh nang rakaat kedua sebelum berdoa, bila 4 berdoa lah, ini nang 2. Ujar siapa tuh nang tukang pahalatan taraweh tah. Fadlan min Allah wa ni'mah. Wajar. Artinya nih anugerah Allah. Nah, kan? Orang bertarawih itu bubuhan setengah wali sudah hitam. Iya apa nang tukang anunya nih memimpin manar. Fadlan min Allah wa ni'mah. Allahumma shalli ala Muhammad salim. Sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad salim. Ala rasulika sayyidina Syafina wa ya maulana Muhammad salim. Pun misalnya sekali bersalawat dapat 10 rahmat, 3 kali bersalawat 30 rahmat. Sembahyangnya 20 rakaat berarti 10 kali napa? Salam 10 kali 3 10 kali 3 berapa? 30 kali 10 30 kali 10 30 lah, ini kan sekali dapat 10 ya Allah, berarti 300. Nah semalaman lah salim ini saja salim. Orang jawabnya Muslim alaih kayak itu ini kada salim. Sallallahu Muhammad salim. Sallallahu ala rasulika sayyidina Muhammad salim. Belaju sedikit juga baca salawat kada. Allahumma salli wa sallim. Pulihkan orang adanya bertaraweh lagi dah. Galai benar. Laju jangan ngirim. Muhammad langsung itu aja lagi. Iya kan dah. Nah Allahu Akbar. Mujahiman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. Inna dhalin rahat. Makmum nih bingung, jangan makmum rakib atip nih ada kecatatan. Tegugur pulpen. Inna dhalin rahat.
surah nang apa nih yang dibaca? 8 menit tuntung taraweh. Allah. Makanya nang kita makmum ini mendukung pulang ha. Bucap apa pulang? Nah itu nang bujur taraweh jangan pulang juga. Basudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi fadlan minallahi wa ni'mah. Wah, ini anugerah Allah, ini rahmat Allah. Apalagi sudah. Hanya bersalawat lawan ampunnya rahmat. Allahumma salli ala Muhammad, salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Apalagi sudah. Istirahatnya itu kunci. Jadi pangtaraweh ngarannya. Hanya Allahu Akbar. Makin bertambah rakaat taraweh, makin asyik dengan rahmatnya Allah. Makin bertambah rakaat taraweh, makin asyik dengan Rasulullah. Lagi gampangan. Nah, kalau ada salawat Bang Guru ya, kada apa-apa. Ini masalahnya kan kita bicara dengan salawat, dengan kada. Nah, yang penting itu bertaraweh. Ini Bapak dah turun ke rumah bertaraweh. Pinter, pentol. Orang bulikan bulik juga. Bertaraweh lah jakoitan. Bertaraweh mana? Siapa guru? Anu imamnya? Guru Juhudi ya kan? Ingin dengar. Nah, sambilnya imam membaca petanya no pentol aja no. Paling gancangnya 4 witir serakaat. Mungkin orang sudah parak Musa, hanyarnya takbir. Sohofi Ibrahim, hanyarnya Allah. Ini pentolnya masih lagi. An melulu wana Allah. Insyaallah hajar anu Polda kah manjulungi wadah puduan kena sedang respon mana batal bodoh, mana takantut bodoh, mana tergatuk lakian lawan bibinian bodoh. Nah, bodohnya amun kawapang lah sekali-sekali jadi begiliran masalahnya. Model pina mawali mana bodoh, umur Bogor gigi palsu lalu mencari. Nah, masuk akan pulang banyak ke hidung. Oh, ini di belakang betujuh. Dah minta aja nah muha sekali, tangan sekali dikalik. Nah, ini aja. Nah, telinga tinggal. Langsung bates dah. Doa langsung giliran pulang. Lawan pulang mentah lalu kayak itulah kas banyu habis minta rai. Habis anda sudah antrian terakhir. Habis. Pak, sian nih makanya numpet sembahyang sian. Siapa sembahyang tasbih, tuntung sembahyang tasbih, dosanya nang bahari, dosa akan datang diampuni. Untungnya tah. Maka pulang jadi makmum nih nyaman. Berana Jakarta tahu muha. Imam makam subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada makmum nih kada berana aja saking pengolernya nih. Bolehlah guru kayak itu ya. Boleh hai. Nah ulun kayak itu aja sudah gerai ya. Astagfirullah. Surga anak Firdaus. Bacaannya subhanallah alhamdulillah. Insyaallah kan biasa ulun juga benyaring jadi supaya nah hanyar suasana yang tasbih. Oh itu kah bacaannya. Ada mun dihinipan kena tinggalan dihiga bacaannya. Jadinya bacaan kan betakutnya kasihan menulun nyaringi kan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah paling ya 2-3 kali lah 4 kali ulun menyaring. Jadi nang mendengar nih kan oh itu kah bacaannya. Nah ya emang bacaan ini di dalam hati aja Bang. Sama guru kan makal juga kasihan. Sama guru ya Allah, nah malam itu disambung aja pulang tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah
amalan ini ditulis di dalam kitab Syekh Mufti Jamaluddin dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Tarukunan, yang kemudian menyebar ke mana Banjar, menyebar ke hulu sungai. Baca Yasin 3 kali, sembahyang tasbih, itu dikarang asalnya oleh Datu Jamaluddin, anak Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Paham kata? Paham nggak? Lain nang Datu Surgi Mufti ini lain. Jamaluddin yang ngaran sebut. Nah, artinya apa tak? Sidin tuh maulah bulihi ilmu dari Sidin, kada mungkin. Pasti dari Datu Kelampayan. Anak pasti belajar lawan kuitan. Pasti dapat dalil, pasti dapat nas. Dalam kitab Tarukunan tertulis fadilat nisfu Sya'ban. Ya nang lalu di hulu sungai sama di Banjar, namun di luar dari Banjar kayak Jakarta di mana-mana tuh jarang orang benisfu. Makanya kita di kampung nih, kenapa? Ya karena mungkin ya itu tadi kada salah juga, kada salah. Nah kenapa kita nih satu Banjar hulu sungai bacaan nang kayak ini? Karena Datuk Jamaluddin dari mengarangkan kitab cara beramal di malam nis. Memang ada dalilnya dalam kitab Arab Kanzun Najah was Surur. Ayo turuti aja ulama-ulama itu kada membunguli. Nah, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil begaru nih. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau nang ketekan kayu tuh. Kalau nang tik 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 tik. Nah, kayak juga no aneh kayaknya tuh jemput amun kawan. Kenapa pun ketiga aja hanyar-jar makan dah sudah lawas membaca aja. Tamil pun kawan. Amma betatai, malam itu malam berkah, malam itu malam dibukakan rahmat, malam itu malam dibukakan anugerah. Apalagi pulang nih sudah mukaddimah menjelang Ramadan. Nang Ramadan itu, masya Allah, kata kalau dibayangkan. Malam pertama, malam keduanya lebih gonol pahala dari malam pertama. Hari kedua lebih gonol dari hari pertama. Hari ketiga pulang lebih gonol dari hari 2 dan 1. Hari keempat lebih gonol lagi dari 1, 2, 3. Terus meningkat sampai malam hari raya. Seandainya kita dibukakan hijab, begitu besarnya keunggulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda, wani kita berucap setahun Ramadan. Tapi ada dibukakan, malah lagi awal Ramadan sudah bertakun bila hari raya. Anyar pertama, dalam kitab Sabilal Muhtadin, dalam kitab Hawashi Madaniyah, karangan guru beliau Syekh Sulaiman Qurdi. Dalam kitab-kitab yang lain, wala yajuzul amal biqaulil munajjim wal hasib. Kada boleh kita berpegang dengan ucapan ahli bintang dan ahli hisab. Kalau ada ahli hisab, itu boleh inya berpuasa buat dirinya sendiri, tapi kada kawa membawai orang lain. Begitu juga ahli ramal, ahli bintang. Ini awal Ramadan, ini kada kawa juga membawai orang. Terus puasa itu biru'yatil hilal, yaitu melihat timbulnya bulan. Di Mekah sampai ini itu nang ditunggu. Naik ke gunung, tunggu. Bila melihat lawan bulan pengumuman tak esok puasa. Sampai ini bilanya awan menutupi, kadep hari bulan kada kelihatan, timbul tapi kada kelihatan.
sempurnakan Sya'ban 30 hari. Semua ulama sepakat bahwa yang dipegang adalah ru'yah, bukan hisab. Tapi orang ahli hisab boleh buat dirinya. Ulun misalnya bisa menghitung puasa hari ini, misalnya ulun kada melihat bulan, ulun kada perlu meneropong bulan, kada. Oka ulun menghitung bisa. Jadi ulun menurut aku puasa. Ada boleh aku membawai ulun. Kecuali orang itu betakon, guru, napa? Pian menghitunglah awal puasa bebila. Sudah ku hitung. Nah ulun kayak nijak 4 pian. Mun inya nang 4 boleh. Mun si ini kada boleh membawai. Buka kitab-kitab fikih. Melihatnya pulang lawan mata batilanjang. Matanya ini batilanjang mintuna beteropong kada boleh, bakaca mata kada boleh, pokoknya itu hukum. Kelihatan lah guru jan. Bila kada melihat jam puasa bisa Kalau pangalih masalahnya kada. Kada melihat bulannya jar di rumahan seberataan nih Pak. Bila melihat bulan, puasa melihat bulan, bahari raya melihat bulan. Bila kada cukup, sempurnakan 30. Ada nih hasil pemerintah ini membawai kita ru'yahnya mahadani dulu ditungguinya bulan bilanya kada jadi dinya puasa karena ampihan pengalih kada kita. Nah, mudah-mudahan paham seberataan tadi. Yang kita sekarang ingin pandang, yang ingin kita nikmati rahmatullah. Dalam Dalailul Khairat tertulis nama Rasulullah pun ada Sayyiduna Rahmatullah, Sayyiduna Ni'matullah. Bahan timbulakan sidin, timbulakan rahmat, kadusah kesah seorang lagi. Apa nang dikesah di diri memang kada ada kesah. Nah itu nangaran ikhlas, barasih satu warak, kedede campuran lain daripada itu. Nah itulah yang disebut suci, itulah yang disebut barasih, itulah yang disebut bagus. Nah lalu dan kata Ruwaim rahimahullah, al-ikhlas bil amal wa alla yurida sahibuhu alaihi iwadan fid darain. Nah ini lagi ada pendapat ikhlas itu di dalam amal ialah bahwa tiada bakal hendak orang yang mempunyai amal itu atas amalnya itu akan balasan. Masya Allah, baik balasan di dalam dunia kada hendak, bahkan balasan di akhirat pun kada hendak. Kenapa? Ini hendak rahmat Allahnya ya. Ya Allah, hendak rahmat Allah aja, kada hendak dunia, kada hendak akhirat, hendak rahmatullah. Itu aja. Bila sudah di matanya rahmatullah, di telinganya rahmatullah, di batisnya rahmatullah, di hatinya rahmatullah, itu sudah surga baginya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Yakni jangan berkehendak ia dengan amalnya itu melainkan semata-mata karena Allah, yakni karena ingin memandang, mencintai, mendekati rahmat Allah tadi. Inilah dinamai ikhlas orang siddiqin dan orang yang arifin. Nah, itu ikhlas. Itu ikhlas. Terus ikhlas kita, alhamdulillah misalnya kawa menyatukan dengan alam semesta. Otak kita, jiwa kita, pikiran kita bersatu dengan alam semesta. Arti bersatu di sini nang ada hanya rahmat Allah. Kita kadada kesah, kesugihan kita kadada kesah, kealiman kita kadada kesah, nang ada hanya kisah rahmat Allah. Lalu almarhum guru pun mengajarkan kita, membawai kita membaca maulid.
Simtud Durar bacaan Sidin, Burdah bacaan Sidin, Dalail bacaan Sidin, agar masyarakat tahu bahwasanya ini yang harus dimuliakan, ini yang harus diagungkan, ini yang harus dibesarkan. Siapa dia? Sayyiduna Rahmatullah, Sayyiduna Ni'matullah. Malam Seninnya, malam Jumatnya, pasti nama Nabi Muhammad itu terucap di majelis beliau. Tertanda di hati beliau cinta yang dalam kepada Sayyiduna Muhammad. Sampai dalam syair yang kadang-kadang beliau asyik, qad tajallaita, pian sudah nampak jelas di dalam hati ulun. Allah, qad tajallaita liqalbi ya Rasulullah, pian nampak sudah jelas, musfiran duna qina, tanpa tirai, tanpa dinding, tanpa. Qad tajallaita wa dhaharta wa mala'ta qalbi wa jasadi wa ruhi wa badani ya Habiballah. Itu udah asik banget, luar biasa cinta hati beliau kepada Sayyiduna Rahmatullah. Cinta yang sejati ialah tak ada yang lain selain orang yang dicintai. Qad tajallaita wa mala'ta wa dhaharta qalbi wa jasadi wa ruhi wa sa'ira al-akwan. Allah, habis sudah itu. Musbiran duna qina, udah asyik. Ya laqalbin hubbuhu, Masya Allah. Itu semua keasik-asikan beliau mengajak masyarakat, terutama Banjar, agar tahu bahwa rahmatullah sudah nampak, rahmatullah sudah jelas. Rahmatullah lah yang dengan adanya beliau semua terasa indah. Lampu rahmatullah, sound system rahmatullah, kipas angin rahmatullah. Wujudnya rahmatullah inilah yang bikin hidup jadi nikmat. Wujudnya rahmatullah inilah yang bikin perut jadi kada lapar. Wujudnya rahmatullah ini yang bikin haus jadi hilang. Wujudnya rahmatullah inilah yang semua jadi segalanya nyata. Tinggal ini jelas sudah orangnya. Sampai beliau kadang-kadang wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah oleh kalian semua, yakinilah oleh kalian semua bahwa di antara kita hadir Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu sampai kayak itu asyiknya hati beliau, sampai kayak itu rindu dan cintanya beliau kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Nah kalau sudah itu nang mencungul, itu nang barasi, mudah nang alim kada usah ngesahkan kaliman siapa ada kaliman seorang. Berapa rukun wudu? 6. Berapa rukun sembahyang? 13. Berapa rukun mandi wajib? 2. Berapa bulu ketiak nyawa? Nah, ada ojon jawab. Siapa kaliman siapa? Nang taguh-taguh nih. Ditimpas taguh, ditembak taguh. Datang malakal maut. Assalamualaikum. Ya malakal maut. Gugup sudah, tempat gigi palsu. Malakal maut nang mencabut roh mati biar taguh kayak apa aja. Jadi kada usah agak taguh, tahan timpas, tahan tembak, kada usah diagak-agakan. Semua kelebihan rahmatullah, semua kehebatan rahmatullah.
Mau taguh kek, mau alim kek, mau sugih kek, mau hebat kek, semua yang ada hanya kelebihan rahmatullah. Yang ada kelebihan nikmat Allah. Rahmatullah lah yang hebat. Nikmatullah lah yang hebat, bukan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu ikhlas. Malam Selasa penispu ialah. Nah parkir jualah tolong dijaga. Nah ampun kendaraan juga ingat mandak kendaraan. Datang dari belakang masjid boleh ke belakang, datang dari muka masjid boleh ke muka, jangan datang dari muka boleh ke belakang. Batakun di mana kendaraan Anda? Kendaraan kian apa? Sogun. Apa sogun? Susu gonol. Abut bubuhan petugas mencari sogun, kada dapat, datang di muka, bun cari ke belakang, babila dapat, dapatnya babila. Anda mau dapat ikan, nang datang di belakang mencari ke muka, kamu dapat dua. Nah, jadi alhamdulillah. Dan sebelumnya ulun terima kasih kepada jemaah juga yang memahami arahan petugas-petugas ke kiri, ke kanan, dan juga petugas-petugas terima kasih banyak. Bubuhan Nikam berjasa besar atas berjalannya acara ibadah. Karena tanpa bubuhan Nikam kada akan bisa mudah jalannya ibadah. Alhamdulillah, terima kasih banyak ulun ucapakan. Masjid Jami juga mulai lampunya, sound sistemnya, banyunya, tempatnya, orang kampung di sini juga membantu menolongi. Insya Allah membantu menolongi orang menuntut ilmu, walau hanya seteguk air, sama membangun 7 kali Ka'bah. Sekali Ka'bah aja tuh kalau dibangun kada habis-habis, apalagi 7 kali. Maka seteguk banyu aja, apalagi nang membantu mulai jam 5 sampai jam 9, apalagi nang membantu memberi wadai kadang-kadang singgah. Nah ya segan petugas kesian saking petugasnya ingat lagi mandak di kendaraan jamaah pas tuntung acara betakon mana wadai tadi jar makan dandak di situ. Nah astagfirullah ya, ada jamaah nih boleh kasihan tahajud, masya Allah majelis guru juhdi berkat saya wadai kurang dikakat wadai seorang kada nukar, ada nasi bungkus kesian ada banyak. Ya Allah, sekali dua semalam bubuhan mas tahu bagi 500.000 wadai habis. Nasi itu kan bolah wadai 1.000 turun 5:30 baginya umat yang bagi kacang bes, tapi saya itu jakawa sudah asal ada aja mah mau kudu wah nasi bungkus jikam 1.000 lapah lama gawi, tapi 5:30 ikam bagi umat dah ada nang 2. Ya Allah, aku berpikirlah ke depannya nih nama-nama haul kena telah bisi duit siapa olah nasi gula iwak bungkus bagi lon zaman ada juga pang bertahan cuma seadanya aja tah betahlilnya di masjid sini. Iya sudah, apa susahnya betahlil ya kakak itu juga sama dengannya Abdalu Jikri juga kalau pang di rumah Abdalu Dangdut ya Abdalu Jikri juga nang dibaca. Nah bolah wadai kau lah 2.000 3.000 insya Allah habis saja 5:30 tuh duduk nah gratis nah wah perabutan orang agak gampangan banyak aku anak sejangkir nah niat sagan arwah abah dikubur mengetek nah barokah sidin nah bonobana pahalanya seigut aja lawan bubuhan penuntut ilmu nih sama membangun 7 kali Ka'bah berapa igut nah wadainya panjang nggak pulang mah berapa igut berapa hirok bubuhannya nih kasihan ya Allah.
Orang nang ikhlas-ikhlas segala bemakanan kakada kadibari kakada kadapat kakadaka bubuhannya nih sudah terbuka hijab sudah. Ujar bubuhannya, aku hendak rahmatullah. Allah. Amin amin. Doakan Allah mudahan terbuka juga hijab dah. Selawar terbuka bang sudah. Nah itu ikhlas berarti. Nah amun ada nang lain kisahnya misal seorang kah sugih seorang karat kedua muntah dua tuh kada berarti. Apalagi kita 3, 4, 5 begini kada berarti. Nangaran berarti kok bersih dan suci satu. Iya kan? Iya jadi keluarga juga nih menanak bahaul ikam nggak usah repot mengiau aku jadi haur juga udah bermasak ikan bungkus nasi pagi lom jamaah terus sabilal kan di sini kan di mana kah pagi niat sekan arwah abah sekan arwah umah iya sudah aku bertahlil di sini 7 kali aja nang hadir 10.000 berapa dah dapat 7 kali 10 nah 70.000 ikan di rumah orang apa tigaan aja 70.000 nah beliuran udah tuntung. Ini bagi nasi kawang bisi duit misalnya 100 juta nah bermasak berapa duit 100 juta tuh bungkusnya apalagi keropok bagi situ jamaah imongnya jamaah nih kesian nambah dapat nasi ke warungnya nuker teh aja lagi batu duduk pulang dihiga orang nampi napa Tuhan dibayari orang pulang mah berkat tapi saya kada aku tuh ini kesini uyuh juga kan apalagi pulang dari wadahku duduk tuh menuju motor salaman kiri kanan aku tepulalil tanganku dina aku rancap bila bersalaman tuh utas nih Joko perhatiakan ya ada nampi kalau benar menjuhut ambil berkat ya Nini kesian bersalaman toh. Entar rela ulun bahaya kuli hati nini. Insyaallah ya aku harapnya orang nih. Harap sidin nyata harap sidin jelas harap sidin. Allah. Kada tersinggung ada apa? Nini aku abah berarti itu halal ya aku tuh lah. Allahu Rabbi. Santai aja lagi sudah ini nak. Dikam ada kegampangan di kuburan-kuburan yang ada di sekitar majelis nek berberkat 40 hari kada diajab Tuhan. Ayo. Jadi mungkar nakir di sini perai. Ujuran itu dapat syafaat karena lewat orang menuntut ilmu. Nah cobaan kada tanah menuntut ilmu. Habis pokolinya. Alhamdulillah. Nah, dahan paham, dahan jelas. Jadi arti ikhlas mintu aja sudah suci dan bersih, satu dan nyata. Nah, mintu aja sudah. Nah, ini terakhir sementara kita pengajian malam ini dan insyaallah habis hari raya kita mulai insyaallah kalau kada ada aral, kada ada udur nisfu kena ulun umum makan di malam nisfu itu. Kada hati lagi lawan tanggal nih. Minta ampun, minta ridha dunia akhirat. Doakan ulun mudahan selamat dunia dan akhirat keluarga ulun, sahabat, kerabat seberatan, pian-pian pun beratan kayak itu juga. Mudah